Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selama kita mengikuti pembelajaran hari ini kita dalam keadaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka saya mengerahkan dari salah satu siswa untuk memimpin doa supaya doa dalam pembelajaran kita hari ini ada rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bermanfaat bagi kita dan orang lain. Jadi saya tunjuk Pak Navildan, coba ikut ya. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya marilah kita berdoa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Wida sudah memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Nak Wida lakukan itu menjadi suatu amal yang terbaik bagimu. Amin. Baik anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tentunya untuk mengecek siapa yang tidak hadir atau siapa yang sakit pada kesempatan ini, maka perlu saya mengabsen. Ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik, jangan ada kegiatan lain, dengarkan namanya supaya tidak terlewatkan. Ya. Afifah mana? Hadir. Afifah Nur. Muhammad Aswan mana? Ada. Alhamdulillah hadir. Nurul Haryani, heran Pak. Fitriani, ada. Tunggu. Ubaida. Keras-keras suaranya juga didengar. Kemudian umur. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau ada teman-temannya hari ini tidak sempat hadir, mungkin karena berhalangan sakit, jadi saya mohon dari anak semua untuk mendoakan mereka semoga sakitnya cepat sembuh supaya ikut belajar bersama-sama lagi kita pada kesempatan berikutnya. Amin. Begitu pula kalau masih ada teman-temannya, apakah dia berhalangan atau tidak sempat hari ini, ketika nantinya kalian pulang, ketemu di jalan atau di mana, tanya apa masalahnya sehingga tidak hadir belajar bersama-sama kalian pada kesempatan ini. Oke? Alhamdulillah. Oke. Sekarang sebelum kita memasuki materi pertemuan kita hari ini, yaitu tentang makhluk hidup dan benda makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Saya mau bertanya kepada kalian. Tentunya di SD itu kan sudah belajar makhluk hidup dengan lingkungan. Siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Coba. Ada. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang bisa? Ya. Coba, Nabildan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernapas. Asap saja. Kemudian siapa lagi? Ya, coba siapa namanya? Aisyah. Coba Aisyah, satu lagi. Berkembang biak. Berkembang biak, bagus. Bergerak. Bergerak, bagus. Mutmainah. Itulah salah satu contohnya ciri-ciri daripada makhluk hidup. Oke. Jadi, untuk lebih memahami lagi tentang makhluk hidup, maka dalam pembelajaran kita kali ini materinya adalah makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda. Sekarang saksikan di layar itu di papan sesuai dengan yang saya tayangkan di yang di video di laptop itu atau lewat fokus. Di sana tertulis makhluk hidup dan
benda mati. Ya, oke, baik. Kemudian tentunya untuk lebih lanjutnya mempelajari ini, maka kita perlu tahu apa tujuan kita hari ini belajar tentang makhluk hidup dan benda mati. oke. Jadi Bapak Guru akan memberikan sedikit penjelasan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Atau kita akan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Itu tujuan kita hari ini. Baik. Sekarang kita memasuki kegiatan inti. Ya. Silakan persiapkan alat tulisnya atau perhatikan dulu sedikit penjelasan. Karena ini hari kita akan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD yang saya sudah berikan itu. Pertama itu adalah apa itu ciri-ciri makhluk hidup, kemudian apa perbedaan makhluk hidup. Tentunya dalam pembelajaran kali ini supaya kita lebih paham maka kita melakukan diskusi kelompok. Nah sekarang Pak Guru sudah mengatur tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya dan alhamdulillah karena kita ini lebih dari 30 orang maka Pak Guru membuat 6 kelompok. Ya. Mana dari kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6. Bagaimana semangat belajar hari ini? Semangat! Alhamdulillah. Oke. Sekarang untuk lebih memahami itu maka sebelum mengerjakan LKPD saya tayangkan videonya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan diamati. Setelah itu dibuatkan satu kesimpulan yang ada di LKPD ini ya. Oke, saya tayangkan. Yaitu masih di kelas 7 tingkat SMP. Selanjutnya Sekarang perhatikan ya. Ya. Jadi tolong masing-masing kelompok memperhatikan gambar yang ada. dengan gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kiri semua kelompok yang termasuk ke dalam makhluk hidup. Sedangkan gambar sebelah kanan semua kelompok yang termasuk ke dalam benda tak hidup atau benda mati. Jadi, dan termasuk di dalam kelompok makhluk hidup, misalnya manusia, Tolong diperhatikan ya, perhatikan baik-baik. dan mikroorganisme seperti bakteri atau kuman-kuman penyakit lainnya termasuk ke dalam kelompok biotik atau segala sesuatu yang hidup. Nah, sebaliknya, semua benda-benda mati termasuk di dalamnya udara, cahaya, air, suhu, dan juga kelembaban termasuk ke dalam kelompok abiotik atau segala sesuatu yang tak hidup. Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup? Ada banyak loh. Yang pertama ada bernapas, kemudian ada bergerak, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, berkembang biak, perlu nutrisi, adaptasi, dan yang terakhir adalah ekskresi. Yuk kita mulai bahas satu persatu, dimulai dari bernapas atau respirasi. Bernapas artinya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Tujuan menghirup bernapas adalah untuk memperoleh energi. Nah, alat pernapasannya berbeda-beda loh. Untuk manusia, bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian biru, paru-paru dibantu dengan udara udara. Cacing, alat pernapasannya langsung melalui kulitnya. Ikan, pernapasannya menggunakan insang. Sedangkan katak pada saat masih berudu menggunakan insang, setelah dewasa menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kulitnya.
Kemudian kalau serangga, alat pernapasan aktif karena dapat berpindah tempat. Sedangkan untuk tumbuhan disebut gerak pasif karena hanya dapat bergerak disentuh pasti akan menutup. Itu adalah salah satu contoh terhadap rangsangan. Contoh lainnya seperti ini nih. Lihat ada tanaman yang batang. Jadi cara perkembangbiakan ada vivipar atau melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan terbagi menjadi dua cara perkembangbiakan. Ada dengan cara buatan. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam adalah memerlukan nutrisi. Manusia, hewan, tumbuhan pasti artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, hewan atau biasa disebut dengan pemakan memutuskan ekornya jika merasa dalam bahaya. Oke. Bagaimana sudah mengerti atau sudah paham yang diamati tadi? Silakan kerjakan LKPD yang ada. Waktunya hanya 20 menit. Silakan kerja. Tolong semua harus aktif. Silakan kerja. Ditulis tadi. Siapa apa tadi? Maju. Bisa sudah kasih, silakan tulis. Nah. Kemudian ingat, setelah itu dikerja 20 menit, ya, ada kesimpulan dari masing-masing kelompok, kita adakan presentasi. Jadi saya mohon lagi harus fokus ya. Silakan kerja. Saya hanya mau melihat sesuai dengan pengamatan tadi, tulis. Menulis apa yang sudah kamu lihat. Ya. Tulis saja, tulis. Ya, menulis saja, menulis. Sesuai yang kamu lihat, sesuai yang kamu amati tadi. Ya. Ya, jangan angkat. Semua, tolong jaga kedisiplinan, jaga keharmonisan antara teman, kemudian jangan ribut supaya kalian betul-betul fokus dengan hasil pengamatannya untuk mau disimpulkan di LKPD itu.
bisa mengumpulkan itu. Jadi simpan dulu. Coba kumpulkan, ya, kumpulkan. Karena waktu kita sudah mau masuk sesi mempresentasikan hasil pengamatannya masing-masing kelompok. Sudah, terima kasih anak-anak semua. Sekarang kita mau tunjuk. Jadi yang lain tolong dengar karena perhatikan. Kita mau tunjuk. Bagaimana kelompok 6 siap untuk memaparkan hasil pengamatannya. Jadi ingat, saya sampaikan lagi pernah akui karena dalam diskusi setelah menyampaikan kesimpulan materinya, kalau ingin mau bertanya itu ajukan tangan, baru sebut nama. Saya dari kelompok ini atas nama ini, ya. Jangan langsung memberi penanda. Harus ada tata caranya. Pertama itu karena kita ini MTS maka harus memberi salam. Setelah itu menyampaikan apa yang mau ditanyakan terhadap kesimpulan dari kelompok. Nah, paham? Oke, terima kasih. Jadi kita kasih waktu untuk kelompok 6 memaparkan hasil pengamatannya. Silakan. Jadi yang lain tolong cermati, amati baik-baik. Ya. Di sini saja, di tempat. Ya. Yo, tempat saja, di tempat. Nah, cukup yang lain biar berduduk saja. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang judul materi yang telah kami diskusikan, makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Yang pertama, rumusan masalah dari yang telah kami diskusikan adalah apa ciri makhluk hidup. Yang kedua, apa perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan untuk menjawabnya kami sudah melakukan diskusi dari seluruh anggota kami untuk menjawab rumusan masalah yang telah kami tentukan. Untuk hasil rumusan masalah yang pertama, apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, yang termasuk makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bernapas, bergerak, berkembang biak, tahan terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Yang termasuk makhluk tak hidup sebagai berikut: meja, sepatu, tanah, mobil, sikat, boneka, dan lain-lain. Selanjutnya, dari berbagai macam bentuk benda mati tersebut tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Selanjutnya bagian C, dari rumusan permasalahan yang telah dikemukakan bahwa apa perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati, yaitu menurut kami makhluk. Sekianlah pemaparan presentasi hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita berikan aplaus untuk kelompok 6. Saya persilakan dari kelompok-kelompok lain untuk menanggapi atau menambahkan atau memasukkan saran sehingga kelompok 6 itu bisa memberikan penjelasan. Jadi kita urut lagi supaya terurut, supaya tidak ribut. Kita minta dari kesediaan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan atau mau ingin bertanya. Silakan kelompok 1. Di situ ya. Ya, tidak usah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok kami. Perkenalkan, saya Mutmainah, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 6. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan tadi, sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati? Karena dalam kesimpulan hasil pengamatannya tidak menjelaskan. Baik. Terima kasih. Nah, tolong saya perjelaskan lagi. Yang ditanyakan dari kelompok 1 itu apa sebenarnya perbedaan makhluk hidup itu? Ya, jadi saya kasih kesempatan dari kelompok 6 atau siapa saja yang bisa memberikan informasi itu kepada kelompok 1. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan pertanyaan kepada kami. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mutmainah. Menurut kami, yang menjadi perbedaan makhluk hidup atau makhluk tak hidup atau benda mati adalah kalau makhluk hidup memiliki ciri hidup, sedangkan makhluk tak hidup atau benda mati tidak memiliki ciri hidup. Yang lebih nyatanya, makhluk hidup bisa melakukan perkembangbiakan, sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita berikan sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 dan yang telah memaparkan hasil kesimpulannya berdasarkan pengamatan tadi lewat video atau gambar. Kemudian kita ucapkan terima kasih dari kelompok 1 yang telah memberikan satu masukan pertanyaan terhadap apa yang sudah diamati oleh kelompok 6. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga bisa. Jadi kita coba lagi sediaan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya berdasarkan pengamatan. Silakan kelompok 1. Ya, yang lain bisa dulu, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kita. Baiklah, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diskusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Pertanyaan pertama pada diskusi tadi adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang didiskusikan adalah apa ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, apa perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup terbagi atas beberapa jenis, antara lain manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari keempat jenis makhluk hidup tersebut. Yang pertama, mereka dapat bergerak. Kedua, bernapas. Ketiga, membutuhkan makanan atau nutrisi. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak atau reproduksi. Keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Dan ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Baiklah, berikutnya yang termasuk makhluk tak hidup atau benda mati adalah yang pertama tanah, yang kedua batu, selanjutnya sikat, 4 meja, 5 sepatu, 6 boneka, dan terakhir mobil. Masih ada jenis-jenis lain, tapi sekali lagi untuk mempersingkat waktu, saya hanya menyebutkan beberapa contohnya saja. Baiklah, dari rumusan permasalahan yang telah dikemukakan bahwa apa perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati, yaitu menurut kami, makhluk hidup memiliki ciri-ciri hidup, sedangkan makhluk hidup tidak memiliki ciri-ciri hidup. Baiklah, cukup sekian, itulah presentasi dari hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena memberi perhatian kepada saya. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kami, saya akan mempersilahkan. Oke, kita
Saya kasih waktu dari kelompok lain. Jadi kita tunjuk kelompok berapa sana? Kelompok 4. Dia sudah angkat tangan duluan untuk memberikan satu masukan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan sebut namanya siapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rafda dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa mobil yang berjalan atau bergerak di jalan raya tidak dikatakan makhluk hidup? Di mana salah satu ciri makhluk hidup bergerak? Saya bertanya dari saya kembalikan kepada kelompok 1. Oke, saya sedulurkan sedikit. Yang dia tanyakan itu tentang mobil. Kenapa katanya mobil yang bergerak itu dia dikatakan makhluk hidup? Sedangkan ciri makhluk adalah bergerak. Silakan jawab. Oke, silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mulai menjawab. Berdasarkan pertanyaan tersebut, jawabannya ialah mobil tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup walaupun dia bergerak, karena mobil digerakkan oleh manusia dan mesin, sehingga pergerakan mobil dikatakan bergerak pasif. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kami. Saya berikan aplaus. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi saya mengharapkan kepada kalian yang sudah ikut ini, jadi untuk kelanjutan kegiatan hari ini, utamanya pengamatannya itu ada nanti dalam pembuatan laporan lanjutan, kita lanjutan. Nanti di situ akan ada dibuat deskripsi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ini saya sudah buatkan. Nanti kalian contoh ini baru buat ya. Nah, dibuat bisa dalam berkelompok. Kemudian situasinya itu ingat, setiap kelompok membuat rancangan kegiatan. Contoh, misalnya kelompok 1 mau bikin kegiatan, mau buat deskripsi ini besok mulai jam 8. Urutan kegiatannya apa? Pertama membuat laporan, ya, atau pertama mungkin berdiskusi ke teman. Kemudian apalagi sampai terakhir, semua kegiatan itu di video, paham? Jadi nanti difoto, biar hanya sebentar difoto. Jadi masing-masing kelompok itu ada foto kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan. Paham? Paham. Oke. Jadi sebelum lagi kita tutup, saya mau tanya, apa senang dengan pelajaran ini? Senang. Apa semangat dengan pelajaran ini? Semangat. Oke. Untuk membuktikan lagi itu, nanti saya buatkan angket. Ditulis dalam bentuk refleksi. Kalau tulis itu, saya senang pelajaran ini karena ini. Paham? Paham. Nah, nanti saya buatkan lagi ya. Oke. Terima kasih anak sekalian yang sudah mengikuti dengan serius pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan. Artinya tetap bisa mengatakan kalian kegigihan kalian dalam melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran seperti ini akan semakin meningkat. Ya. Utamanya fokus perhatian terhadap pelajaran itu yang diarahkan. Ya. Oke. Karena sebelum saya tutup lagi, saya menyampaikan lagi. Belajar itu sangat penting untuk memahami dan mengetahui. Ya. Nah, sehingga tadi yang sudah kita amati, yang sudah kita ikuti bersama pembelajarannya, atau sudah kalian diskusikan bersama, saya bisa mengatakan bahwa mudah-mudahan apa yang kalian simpulkan itu sudah itulah penyelesaian permasalahan yang ada di LKPD. Paham? Ya. Satu sedikit, saya tadi kagum dengan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 ataupun kelompok 4. Mengapa sebenarnya itu makhluk hidup? Mobil itu dikatakan makhluk hidup, padahal dia bergerak. Ya. Betul. Jadi apa yang disampaikan kelompok 1 itu sangat-sangat
memberi informasi yang tepat bagi kita. Karena memang mobil itu biar dia banyak, tidak mungkin dia bisa berjalan biar dia banyak tidak mungkin dia bisa berproduksi. Nah, yang memperbanyak itu adalah manusia. Itu. Kedua, biar bagaimana besarnya itu mobil, tidak bisa dia berjalan biar banyak-banyak, tidak bisa. Kalau tidak dijalankan oleh manusia atau mesin. Sama juga tadi dari kelompok 1 menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan makhluk hidup itu. Jadi setelah kita mengamati tadi, alhamdulillah anak-anakku semua sudah paham. Jadi tinggal lagi kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya itu saya menyampaikan kepada kalian bahwa pembelajaran kita hari ini bisa saya simpulkan sedikit bahwa salah satu perbedaan makhluk hidup itu adalah memiliki ciri hidup. Kemudian makhluk hidup itu dia bergerak bebas, sedangkan makhluk tak hidup tidak bergerak bebas. Paham? Oke. Kalau begitu untuk pertemuan berikutnya, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Oke. Semangat. Jadi sebelum kita tutup, saya meminta dari salah satu teman lagi, karena kita sudah menyelesaikan kegiatan pelajaran yang kita ingin hari ini, maka perlu lagi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tujuannya apa? Supaya diberkahi lagi apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya minta dari kelompok mana ya? Ada, coba angkat tangan bisa pimpin doa. Nah, coba tuh kelompok 4. Rehat coba. Sebelum meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan kegiatan berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Akhirnya kegiatan hari ini semoga kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, dan insya Allah di pembelajaran berikutnya itu masih ada kaitannya lagi dengan ciri makhluk hidup. Tapi di sana nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup itu berkelompok. Berarti berbicara tentang klasifikasi. Oke? Saya sebagai salah satu guru mengucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan niat kita, ada berkahnya dari Allah, dan kita selalu diberikan petunjuk, kelancaran apa yang kita lakukan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kita belajar lagi bersama sebagai lanjutan pembelajaran kita minggu yang lalu. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini tentunya kita selalu mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mengharapkan itu perlu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran ini, kita tunjuk lagi salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ada? Ya, apa mau bilang Pak? Ayo Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah sebaiknya kita melakukan doa bersama agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah,
doa sudah diucapkan. Mudah-mudahan selama kita mengikuti pelajaran hari ini, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tentunya dalam pembelajaran kita kali ini selalu kita mengharapkan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak hadir? Oke, baik. Kalau begitu kita absen dulu supaya kita menentukan atau supaya kita mengetahui siapa yang tidak hadir. Karena tentunya yang tidak hadir itu mungkin karena sakit atau karena mungkin halangan lain. Tapi kalau dia sakit, kita doakan ya, ada para anak semua untuk mendoakan teman-temannya supaya penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah. Dan bagi yang lain, mungkin karena belum tergugah hatinya untuk belajar dengan kita hari ini, kita doakan juga pula, mudah-mudahan dia diberi syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa ikut belajar dengan kita bersama-sama. Amin. Oke, kita absen dulu ya. Afifah Nur, Ahmad Farid, Andi Naila, Atira, Zidan, Umaira, Muhammad Aswan, Muhammad Rian Zulfan. Bagaimana Zulfan? Sudah sehat? Sehat. Mutia Nasri, Naifa, Nur Asifa, Sakir, Nurul Fitriani, Kalbi Ifta, Safia, Suci Ramadhani, Sapang Sabimus, Andi Muhammad Wildan, Mutmainah, Rizkula. Baik, terima kasih anak sekalian. Jadi hari ini yang sakit ada beberapa orang, tapi mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Perlu saya sampaikan, pembelajaran kita hari ini adalah lanjutan pembelajaran kita pertama, yaitu minggu yang lalu tentang makhluk hidup dan benda. Siapa yang masih ingat apa jenis-jenis makhluk hidup? Siapa ingat jenis-jenis makhluk hidup itu apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Sana dulu, coba. Jenis-jenisnya makhluk hidup, misalnya apa? Lagi. Nah, baik, ini lagi. Termasuk mikroorganisme. Oke. Sekarang, karena kita tidak tahu jenisnya, siapa yang tahu jenis-jenisnya benda mati? Seperti yang diamati minggu yang lalu. Ada yang tahu? Coba. Ini kelompok sini. Tahu apa jenis-jenisnya? Tanah. Mobil. Oke, itu. Jadi kalau sudah kita dengarkan dari jawabannya teman-temannya tadi, tentunya sudah tahu ini makhluk hidup, ini benda. Sekarang saya tanya lagi, yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tadi itu adalah ciri-ciri. Coba tegas-tegas ya. Siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ambil dia dulu satu. Nah, satu lagi. Bergerak, satu lagi. Berkembang biak, apa lagi? Dapat melakukan ekspresi. Melakukan ekspresi, berarti melakukan pengeluaran. Oke. Berkembang biak, apa lagi? Dapat menerima rasa baik. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lagi. Dari beberapa ciri-ciri tadi atau dari berbagai ciri-ciri makhluk hidup atau jenis-jenis makhluk hidup,
itu menunjukkan satu keragaman makhluk hidup. Nah, kalau kita melihat keragaman makhluk hidup, tentunya semua ingin akan memahami. Namun di dalam pembelajaran kita hari ini untuk melanjutkan perjalanan yang kemarin, minggu yang lalu, kita akan melihat sebenarnya kenapa terjadi keanekaragaman makhluk itu. Nah, dari situ kita akan melihat satu perbedaan atau bentuk-bentuk makhluk hidup antara satu dengan yang lain. Untuk memastikan atau untuk memahami itu, nanti saya akan tayangkan videonya dengan gambarnya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, terjadinya keanekaragaman makhluk hidup itu karena adanya berbagai macam jenis makhluk hidup. Dari masing-masing jenis menunjukkan ciri-ciri pada makhluk hidup itu sendiri. Kemudian terjadinya keanekaragaman itu karena adanya perubahan-perubahan. Salah satunya itu terjadinya adanya evolusi, perubahan bentuk makhluk hidup. Nah, untuk kelanjutan pelajaran kita yang kemarin atau minggu yang lalu, hari ini kita akan melihat atau mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Baik, siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Jadi topik kita hari ini masih melanjutkan topik yang minggu lalu, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Nih. Nih, tolong diperhatikan. Makhluk hidup dan benda mati. Setelah kita melakukan pengamatan dan pengidentifikasian makhluk hidup pada pertemuan yang lalu, maka sudah kita memastikan bahwa di muka bumi ini terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup. Nah, tentunya untuk memahami berbagai jenis makhluk hidup itu, maka kita perlu memahami satu persatu atau membedakan satu persatu. Misalnya, saya contoh tumbuhan. Tumbuhan kalau kita melihat dari bentuknya atau strukturnya, misalnya batang, ada yang berbatang kayu dan ada yang tidak berbatang kayu. Kemudian akarnya ada akar serabut dengan ada akar batang. Sekarang kalau misalnya hewan, ya hewan itu ada yang bertulang belakang dan ada yang tidak. Nah, kalau melihat strukturnya itu, maka jenis-jenisnya itu banyak. Sehingga dari berbagai jenis ini perlu kita amati. Supaya apa? Supaya bisa kita membedakan mana tumbuhan yang berbatang dan mana tumbuhan yang tidak berbatang. Dalam artian bahwa batangnya ada yang berkayu dan ada yang tidak berkayu. Sudah. Nah, sekarang untuk kegiatan kita hari ini, karena ini mengamati, mengidentifikasi, maka saya akan tayangkan videonya, walaupun sudah ada sebagai referensi yang sudah kirim, tapi yang lebih nampak itu mengamati gambarnya. Nah, dari gambar ini akan muncul satu konsep permasalahan tentang apa? Keanekaragaman makhluk hidup. Saya perlihatkan. Silakan ambil, saya bagikan dulu ya. KPD-nya. Nih. Ini literaturnya. Tolong diamati baik-baik ini ya. Nih. Dua, kan? Tolong diamati baik-baik.
Silakan. Baik. Ini KPD-nya. Ya. Sekarang lihat, dengarkan dulu sebelum kerja itu. Setelah kau amati gambar itu, maka muncul rumusan masalah. Dalam rumusan menentukan rumusan masalah itu, dia dalam bentuk pertanyaan. Mengapa, apakah, bagaimana, setelah. Kemudian, kalau sudah rumusan masalahnya sudah jadi, maka lakukan pembuatan kesimpulan berdasarkan gambar itu. Paham? Nah, silakan dikerja. Ya. Silakan dikerja KPD-nya. Ditulis, ya, ditulis sini. Mana? Ini kan berarti tulis ini rumusan masalahnya. Ya. Dan ada masalah ini. Apa rumusan masalah di sini? Setelah itu, akan berdiskusi 5 orang. Ya tetap diisi. Rancangannya ini nanti terakhir. Rancangannya misalnya kita buat kegiatan laporan di rumah itu apa dulu dibuat. Misalnya berkumpul dulu, kemudian menentukan waktu, kemudian membuat laporan. Itu rancangan. Ini sudah? Sudah. Nih. Ini kan sudah ada judulnya, kita kan masih ada ini. Sekarang di sini mau ditulis apa rumusan masalah dengan melihat gambar tadi, gambar ini. Ya. Ini kan kalau kita lihat ada hewan, ada tumbuhan, ada ikan, ada apa ya, hewan. Kemudian membuat kira-kira apa tujuannya kita mempelajari. Iya, kau bantu kesimpulan sendiri, kamu diskusi. Iya, satu saja. Jadi masing-masing ini ada yang melihat gambar, ada yang membaca. Jadi nanti ada masukannya. Oh, kira-kira kira-kira apa masalah kita? Masalah kita. Sudah kita lebih memahami ya, berbagai jenis makhluk itu yang berbeda-beda itu berarti harus diapakan? Diapakan? Jelaskan lagi, perhatikan. Ini kan makhluk hidup. Kalau kita rujuk dari sini pelajaran yang lalu tuh ada manusia, hewan, tumbuhan. Itu merupakan jenis-jenis makhluk hidup. Nah, setelah kita lihat di sini beragam. Ada berapa ya banyak. Nah, dari beberapa jenis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Berarti dalam satu jenis itu ada lagi beberapa jenis. Nah, bagaimana untuk memudahkan kita supaya mengetahui, oh ini jenis burung, oh ini jenis sapi, oh ini jenis tumbuhan, diapakan? Nah, dikelompokkan. Oke, kalau begitu, apa rumusan masalahmu? Sudah tahu apa rumusan masalahnya? Nah, jadi kamu tidak lama-lama ini masalahnya. Makhluk hidup ini. Iya. Setelah itu kau buat nih kelompok. Tujuannya dikelompokkan itu apa? Ya.
harus diskusi. Apa kelompok-kelompokan itu? Pak, ini sudah. Ingat jangan ribut, jangan ribut. Tidak boleh ribut. Silakan berdiskusi. Dia dan berbagai jenis. Mengapa makhluk hidup dan tak hidup dikelompokkan? Karena supaya agar kita dapat mendengar. Hal tersebut dilakukan agar kita dapat Sesuai itu tadi. Sekarang di kelompok maksudnya apa? Nah, untuk apa kita kelompokkan? Yang ditulis di bulan Tulis di bawahnya. Dari berbagai macam benda itu untuk lebih memahami harus dikelompok dengan tujuan apa maksudnya. Satu, bahkan paham. Iya, kan begitu kesimpulannya. I know. Pengelompokan apa nih? Untuk membedakan kelompok tersebut dibutuhkan pengelompokan agar membuat kita agar memudahkan kita untuk membedakan antara berbagai macam jenis yang satu dan yang lain. Misalnya seperti perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup di Kayak kalau dunia bersulit itu kayak begini, makhluk hidup di dunia ini sangatlah beragam. Untuk mudah kita membedakannya, kita harus mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Manfaat dari mengelompokkan hewan apa? Jadi ada tadi yang kasih lihat apa kayak untuk memudahkan kita membedakan. Tolong dikerjakan baik-baik. Untuk penyelesaian mungkin kerja sama di rumah. Nah, misalnya begini, kita tempatkan. Oh, hari Senin kita kerja kelompok jam berapa? Satu. Jam kedua yang dibersihkan apa? Oh, alat tulis menu. Nah, kemudian ketiga kita berdiskusi. Nah, yang mau diskusikan apa? Oh, masalah kenapa makhluk hidup baru buat kesimpulan, buat namanya rencana dibuat. Misalnya ini hari datang di sekolah pada jam 6. Jangan ada hidup, tidak ada riset yang ini cuma hidup. Dia mau diamati tinggal di hidupnya itu gambar yang mau diamati. Bilang kita dari tadi. Jadi ketika kami menentukan adanya perubahan evolusi. Nah, dari perubahan evolusi itu akan menunjukkan berbagai jenis makhluk. Nah, untuk memudahkan dari berbagai jenis makhluk akan diadakan pembentukan berdasarkan jenisnya. Tujuannya apa? Itu tadi kalau mau panjang, karena kita yang buat kata-katanya. Itu membuat kesimpulan juga kita mengarang dengan fakta. Faktanya apa ini? Ini kau lihat ada burung, ada hewan, ada tumbuh. Nah,
dengan melihat gambar ini maka kita simpulkan kelompok hewan ini, kelompok tumbuhan ini, paham? Nah, itu cara kita belajar. Nah, untuk memudahkan kita. jenis-jenis makhluk, ciri-ciri kita sudah ciri-ciri Kami kita. dapat membedakan makhluk hidup. Ya, ada beberapa jenis makhluk. Apalagi yang sekarang dengan kan ini saya lihat, kalau saya lihat di sini kan banyak burung, banyak hewan, banyak tumbuhan. Sekarang untuk membedakan mana tumbuhan, mana hewan, mana jenis burung, jenis hewan, maka dikelompok. Sekarang dengan mengelompokkan itu maka kita bisa membedakan. Oh, kita tahu ini. Oh, ini hewan, ini tumbuh, ini paham, ini faktanya. Oh, atau ini lagi kita lihat. Oh, sekarang fakta apa? Oh, ada gajah, dan semua jenis hewan. Ada apa lagi? Ada jerapah, ada burung banyak, ada tumbuhan. Maka membedakan dari berbagai jenis hewan ini. Kelompokkan misalnya kelompok hewan misalnya apa? Ada jerapah, ada kerbau, ada gajah. Nah, sudah ini. Tidak apa-apa. Terus apa manfaat? Dia jalan pertanyaan. Oh, manfaat dari Sekarang tujuan kita tujuan mengelompokkan makhluk hidup. Tujuan mengelompokkan makhluk hidup kemaya itu tujuan. itu. Jadi berdiskusi. Angkat tangan yang sudah coba. Belum. Waktu berdiskusi tentang masalah yang kalian sudah rumuskan, sudah selesai. Nah, sekarang masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusinya dalam bentuk kesimpulan. Ya. Dari masing-masing kesimpulan itu akan kita presentasikan. Siap presentasi siap? Siap. Oke. Sekarang kita tunjuk dulu kelas berapa. Siapa yang mau tampil duluan? Angkat tangan. Membacakan hasil diskusinya. Ada. Oh, Wildan. Nah, silakan Wildan. Ingat, kalau Wildan membacakan hasil diskusinya, kalian mencermati, mengamati, dan bisa menyangga. Bisa bertanya ya. Nah, ketentuan bertanya harus mengajukan tangan dan menyebut nama. Sebut nama misalnya nama A dari kelompok 2 ingin menyangga misalnya. Oke? Siap? Siap. Silakan Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Wildan, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tulislah rumusan judul dari permasalahan yang telah dikemukakan. Kami menetapkan rumusan masalah, yakni mengapa makhluk hidup dan makhluk tak hidup dikelompokkan. Kemudian, diskusikan dengan kelompok kalian untuk mencari solusi yang tepat terkait dari rumusan masalah yang kalian tentukan. Kami telah berdiskusi bersama seluruh anggota kelompok dan kami sudah mendapatkan kesimpulannya, yakni di dalam dunia ini terdapat banyak berbagai macam benda seperti makhluk hidup dan makhluk tak hidup.
Untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, maka dilakukan pengelompokan agar kita dapat membedakan berbagai macam jenis atau spesies dari makhluk hidup atau benda mati dengan tujuan yang pertama, kita dapat mengetahui jenis makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, kita dapat membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya, dari gambar tersebut, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di gambar. Pengelompokan kelompok hewan, kucing, kupu-kupu, burung, ikan, macan, buaya, ular, gajah, kodok, kura-kura, badak, dan lain-lain. Kelompok tumbuhan, pohon pepaya, teratai, ejeng gondok, rumput, paku kawat, dan bunga. Selanjutnya, kelompok makhluk tak hidup, air, tanah, batu, dan pasir. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 6, maka saya persilakan dari kelompok lain untuk mau bertanya atau menyanggah atau mau memberikan saran. Silakan. Ada dari kelompok lain? Mau ditanyakan? Ada. Dari tadi itu yang didengar. Ya, oke. Berdiri. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Aisyah Erwin dari Kelompok? perwakilan dari kelompok 3 ingin memberi saran kepada perwakilan dari kelompok 6, yaitu kalau pada saat presentasi mohon maskernya dibuka karena penjelasan yang Anda berikan sedikit tidak jelas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tunggu, Bimbe. Tunggu. Karena waktu kita tinggal 15 menit. Ada lagi? Oke. Berdiri, sebut nama dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6 mengenai apa hasil diskusi yang kalian bahas tadi. Pada pengelompokan makhluk hidup air, tanah dengan pasir. Air sama tanah itu bukan makhluk hidup. Tidak. Pengelompokan. 3 hal tersebut masuk di kelompok mana? 3 hal tersebut masuk di kelompok mana? Terima kasih. Kelompok 6 untuk memberikan penjelasan. Oke. Baik, terima kasih kepada Mutmainnah telah memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutmainnah. Pertanyaannya, air, tanah, batu, dan pasir masuk di dalam pengelompokan yang mana? Jadi, air, tanah, batu, dan pasir ini merupakan benda yang termasuk dalam makhluk tak hidup karena mereka tidak memiliki ciri-ciri hidup seperti makhluk hidup biasanya. Oke, baik. Kita berikan. Yuk. Masih ada lagi? Kasih waktu lagi. Yang lainnya coba. Karena tentunya tadi sudah melakukan pengamatan, sudah mendengarkan lagi hasil kesimpulan dari kelompok 6. Mesti ada saja muncul satu permasalahan buat kita atau memberikan masukan atau menyanggah. Ya, silakan. Ada lagi kelompok lain? Oke. Kalau tidak ada, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 6 dan kelompok 1 yang sudah berikan pertanyaan. Ya. Oke. Jadi kita tunjuk lagi. Siapa lagi yang mau tampil? Presentasikan hasilnya. Ada? Oh sana. Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Jadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan saya
perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Hasil diskusi kami pertama, tujuan makhluk hidup dikelompokkan yaitu agar kita dapat membedakan, mempermudah mengenali, dan mempelajari makhluk hidup sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kedua, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama manusia. Manusia dapat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan usia, antara lain yaitu balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kedua, hewan. Hewan dapat dikelompokkan menjadi 2, antara lain yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Terakhir, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2, antara lain yaitu monokotil dan dikotil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan di dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan anak-anakku yang mau memberikan tanggapan dengan hasil diskusi itu. Saya ulangi lagi, kalau memberikan tanggapan, berdiri, beri salam, menyebut nama dari kelompok mana. Oke, silakan. Tolong kelompok 4. Perhatikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin memberi satu pertanyaan, memberi satu tambahan dan materi kelompok 3. Ya. Tolong berikan satu contoh hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang. Terima kasih. Oke. Satu, saya lagi. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Muhammad Wildan, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, Satu pertanyaan. apakah menurut kalian pengelompokan hewan itu hanya invertebrata atau vertebrata saja? Apakah pengelompokan hewan bisa dikelompokkan hewan yang lain? Misalnya hewan invertebrata ini selain invertebrata dan vertebrata, apakah dalam pengelompokan hewan ini dia mempunyai pengelompokan hewan lain? Kayak misal hewan amfibi, reptil, yang kayak begitulah. Baik. Diluruskan tadi, apakah selain pengelompokan vertebrata dan vertebrata itu masih ada pengelompokan hewan lain? Satu, ya begitu ya? Oke, jadi ada 2 ya. Permasalahan dari kelompok 3 dia katakan yang termasuk kelompok hewan vertebrata itu contohnya apa? Yang termasuk kelompok hewan vertebrata contohnya apa? Jadi silakan dijawab. Oke. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 6. Selanjutnya saya akan menjawab pertama pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari pertanyaan tadi yaitu contoh hewan bertulang belakang. Contohnya itu kucing. Jadi contoh hewan yang tidak bertulang belakang, cacing dan udang dan masih ada yang lainnya juga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pengelompokan hewan tidak hanya vertebrata dan avertebrata, tetapi juga masih ada bentuk-bentuk yang lain. Misalnya pengelompokan berdasarkan cara berkembang biak, misalnya ovipar, ovipipar, dan vivipar. Berdasarkan apa yang
berdasarkan jenis makanan yang dia makan, yaitu herbivora, karnivora, omnivora. Sekian jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Sudah jam 10 ya. Jadi karena waktu kita untuk mempresentasikan tidak semuanya harus tampil, tapi saya kira sudah mewakili semua itu. Sehingga untuk pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran kita sebagai lanjutan pembelajaran yang kemarin atau minggu yang lalu, maka sudah berakhir pada pertemuan ini. Jadi sebelum kita tutup atau sebelum kita berpisah di pelajaran hari ini, perlu saya sampaikan, dalam berdiskusi itu yang utama itu pertama satu, kerjasamanya, ya. Yang kedua, masing-masing peserta dalam kelompok diskusi itu harus punya pola berpikir sebagai memasukkan ide, menyampaikan pendapat, ya. Ini yang perlu. Dan alhamdulillah setelah kita lihat setelah berdiskusi dan begitu tampil mempresentasikan, saya kira ini adalah salah satu bentuk pola berpikir kalian ada perubahan, artinya sudah mulai muncul ingin mau berbuat. Artinya dengan pola-pola pembelajaran begini, kalian sudah mulai muncul ide untuk berpikir. Alhamdulillah itu. Contohnya tadi sudah ada yang menyatakan dari kelompok 3 bahwa karena ini melihat ini keragaman makhluk hidup, maka dia munculkan salah satu rumusan masalah mereka adalah mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Tadi sudah juga dia sampaikan bahwa dalam pengelompokan itu kita berdasarkan kelompoknya makhluk hidup itu misalnya hewan. Hewan itu ada vertebrata, ada sama juga yang ditanyakan itu misalnya apakah selain vertebrata dan itu masih ada bisa dikelompokkan lain, masih ada. Contohnya berdasarkan dalam proses perkembangan. Oke. Saya kira itu bagus sekali. Nah, kemudian kalau saya simpulkan dalam diskusi kita hari ini sampai kita presentasi ini sudah ada peningkatan dari minggu kemarin. Artinya masing-masing anak itu sudah mulai punya ide untuk berani bertanya. Semoga yang lain juga harus punya ide-ide ya, punya keberanian untuk bertanya, sehingga muncul pola berpikir bahwa saya harus ingin mengetahui apa yang saya pelajari. Tuh, sekira itu. Oke. Kemudian sebelum kita akhiri lagi pelajaran ini, besok kita adakan ujian tes akhir dari hasil pembelajaran ini secara kognitif, secara pengetahuan. Yang diujikan itu adalah apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama, diskusi pada pertemuan pertama dan diskusi pada pertemuan kedua hari ini. Sudah paham? Paham. Kemudian lanjutan materi ini saya sampaikan kepada kalian, rajin-rajin buka YouTube, buka untuk mencari literatur tentang klasifikasi. Karena itu lanjutannya. Tadi itu kita baru mengenal kenapa makhluk hidup itu dikelompokkan. Tadi sudah ada menyampaikan supaya mudah kita mempelajarinya, supaya mudah kita membedakannya, supaya bisa kita mengetahui dari berbagai jenis makhluk itu sudah. Nah, sekarang untuk mendalami itu nanti kita masuk di pertemuan berikutnya di tanggal 17. Jadi masing-masing mencari literatur tentang klasifikasi. Jadi masing-masing kelompok cari, apakah masuk di perpustakaan, ya, atau buka di YouTube, bisa. Materinya itu klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7. Ya, untuk kelas 7. Paham ini? Paham. Oke.
Selanjutnya, saya ingatkan lagi, tentunya dalam berdiskusi itu yang diutamakan satu kedisiplinan, kerjasama, kemudian harus mempunyai pola berpikir apa untuk maju. Maksudnya sudah harus selalu muncul ide-ide dalam memberikan pendapat. Bagaimana pelajaran hari ini, senang tidak? Senang. Siapa yang bisa memberikan refleksi itu bahwa dia senang belajar hari ini? Bisa? Ada? Ada yang bisa? Dia senang karena apa? Ada? Coba Wildan. Kenapa senang belajar? Saya senang karena apa? Menurut saya senang belajar saat ini karena IPA ini merupakan satu pelajaran yang sangat saya sukai, terutama pada bagian biologi, serta pembahasan materinya yang cukup menarik karena mempelajari tentang ciri-ciri hewan dan perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang mungkin saja ada yang belum kita ketahui. Terima kasih. Kita berikan terus. Itu salah satu bahwa Wildan itu senang hari ini. Mungkin yang lain juga senang hari ini karena ternyata kita belajar IPA itu sangat memberi manfaat yang besar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya kita berfokus hanya membaca, sekarang kita dengan melihat gambar kita tambah senang. Saya kira itu ya. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tentunya saya ingatkan lagi, setiap kita harus selesai melakukan sesuatu usaha atau kerja, selalu kita harus berdoa. Saya ingatkan, dalam berdoa itu besar manfaatnya karena selalu kita meminta kepada Allah agar kita selalu diberkahi rahmat dan berkahnya. Jadi kita karena kita semua ini adalah umat Islam semua, maaf ya. Jadi kita berdoa, nanti dipimpin lagi satu orang lagi. Siapa lagi yang pimpin? Angkat tangan, ada? Mana? Coba Mutmainah. Alhamdulillah. Coba yang semua berdoa dengan yang benar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini telah selesai. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah sampai waktunya dan sudah juga